Halo Sobat Ilmiah, kenalkan nama saya Safitri Lestari dari staf Departemen SPI. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara mendeteksi jurnal predator dan hoax ilmiah. Sebelum itu, kalian sudah pada tahu atau belum apa yang dimaksud dengan jurnal? Yuk simak penjelasannya terlebih dahulu. Nah, jurnal sendiri yaitu publikasi ilmiah yang diterbitkan secara berkala dan memuat kumpulan artikel hasil penelitian atau kajian teoritis. Ciri-ciri dari jurnal sendiri yaitu yang pertama, gaya bahasanya formal, yang kedua, strukturnya baku, dan yang ketiga, proses penelaahannya oleh rekan sejawat untuk menjamin validitas dan kredibilitas keilmuan sebelum diterbitkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari jurnal predator dan juga hoax ilmiah. Nah, jurnal predator sendiri merupakan jurnal yang mengutamakan keuntungan finansial daripada kualitas penelitian tersebut dengan cara biaya penerbitannya itu tinggi atau mahal. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari jurnal predator sendiri. Yang pertama, proses publikasi sangat cepat tanpa preview yang jelas. Nah, biasanya jurnal predator itu publikasinya sangat cepat, bisa jadi 1 hari langsung terbit. Nah, ciri-ciri dari jurnal yang real atau jurnal yang tidak predator itu biasanya diterbitkan mulai dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan atau bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, ciri-ciri jurnal predator yang kedua itu meminta biaya publikasi yang tinggi. Biasanya harga atau biaya dari publikasi jurnal itu sendiri itu melebihi rata-rata atau bisa dikatakan tidak wajar. Nah, ciri-ciri yang ketiga, dewan editor dan indeks jurnal tidak jelas atau sulit diverifikasi. Selanjutnya ada pengertian dari hoax ilmiah. Hoax ilmiah sendiri yaitu informasi yang mengatasnamakan sains tetapi tidak didukung oleh bukti ilmiah yang valid atau bisa disebut hanya omongan saja tanpa adanya bukti yang nyata. Ciri-ciri dari hoax ilmiah sendiri, yang pertama, judul yang sensasional atau provokatif. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu tidak mencantumkan sumber atau referensi yang terpercaya. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu sulit diverifikasi melalui sumber yang resmi. Dan yang terakhir, hanya berdasarkan opini bukan hasil penelitian. Biasanya hoax ilmiah itu hanya menyatakan opini atau pendapat secara pribadi tanpa adanya bukti atau data yang valid seperti itu. Nah, oke, materinya cukup sampai di sini saja. Lanjut, kita akan ke tutorial cara membedakan jurnal yang predator dan jurnal yang real. Ikuti dan simak kelanjutannya. Jadi yang pertama-tama kalian masuk ke dalam Google Scholar kalian, bisa melalui PC ataupun melalui handphone. Ini saya menggunakan handphone. Nah, lalu klik di kolom pencarian jurnal yang akan kalian cari. Misalnya ini saya contohkan penggunaan AI dalam pembelajaran. Nah, di sini sudah muncul beberapa jurnal terkait. Nah, kalian bisa scroll dan jika kalian sudah menemukan yang kalian inginkan, bisa diklik. Ini saya contohkan dengan jurnal yang ini. Nah, lalu setelah itu kalian bisa klik lihat di jurnal.blablabla ini. Nah, setelah itu kalian bisa klik strip 3 di pojok kiri atas dan klik tentang jurnal. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jurnal ini itu sudah terakreditasi Sinta 3. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai informasi yang terdapat dalam jurnal tersebut.
Misalkan ini kita mau cek frekuensi publikasi jurnal tersebut, maka kita klik dulu frekuensi publikasi. Nah, setelah itu di sini kalian akan melihat bahwa jurnal ini itu diterbitkan selama 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli, seperti itu. Nah, lalu kalian bisa scroll lagi. Di sini kalian juga bisa melihat biaya pemrosesan artikel. Yang ini kalian bisa klik. Nah, di sini juga sudah tertera biaya pemrosesan artikelnya sebesar Rp1.250.000. Ini termasuk wajar atau standar karena ini sudah terakreditasi Sinta3 ya teman-teman. Dari sini kita bisa melihat informasi terkait jurnal yang akan kita gunakan untuk submit artikel gitu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jurnal ini tidak termasuk dalam jurnal predator. Nah, itu tadi sedikit tips yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa tidak semua jurnal atau informasi ilmiah yang beredar di internet dapat dipercaya. Oleh karena itu, selalu bersikap kritis dengan memeriksa kredibilitas jurnal, penulis, penerbit, dan juga pastikan bukti ilmiah yang mendukung sebelum mengutip atau membagikan informasi. Jangan mudah tergiur oleh proses publikasi yang instan maupun judul yang sensasional, karena kesalahan dalam memilih sumber dapat menurunkan kualitas atau kredibilitas penelitian. Jadilah pembaca yang cerdas, hebat, dan bijak, karena penelitian yang berkualitas selalu berawal dari sumber yang berkualitas. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Bye-bye.